Assalamualaikum Abah Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar tetap yang terbaik Abah. Alhamdulillah. Alhamdulillah di pagi hari ini tidak turun hujan seperti Ya, kemarin-kemarin Abah. turun Turun apa ini? hujan nanti banjir. Aduh. Kalau turun duit nanti belanja. Nah, nah Mitra Pas, pagi ini kita masih membahas dari bab sebelumnya, yakni anjuran dalam mencintai Allah. Kita masuk di bagian ketiga Mitra Pas. Anda tentunya juga bisa bergabung bersama kami untuk masuk di SMS dan WhatsApp 085277999101, juga telepon di 0295385877, atau juga bisa masuk di kolom komentar fanspage kami Radio Pas FM Pati 2. Untuk Anda yang di luar negeri, luar daerah, juga bisa streaming kami di www.pasfmpali.com. Anjuran dalam mencintai Allah, kita masuk di bagian ketiga. Ternyata pembahasan tentang cinta ini panjang sekali ya Bah ya. Ya, karena cinta ini yang kita bahaskan cinta karena Allah, bukan cinta terhadap makhluk. Jadi memang harus sepanjang hayat, sepanjang hidup, dan sepanjang zaman. Maka sepanjang hadisnya panjang sekali dan banyak sekali. Oke, monggo silahkan Abah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'da. Ila hadratin Nabil Mustafa Sidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwaji wa dhurriyyatihi ajma'in, wa ila hadrati jami'il masyaikhina wa muallimina wa murabbi rakhina, khususan muallifi hadzal kitab. Syai'ulillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربي اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-4635. Wa ruya lan wis ngriwayatake sapa At-Tirmidzi, Imam Tirmidzi, hadisun mu'ad, wujud hadise mu'ad faqat halib doko, walafdhu lan lafate hu ing mu'ad. Ya sami tu mireng ingsun Rasulullah ing Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang qulu hale dawuh sinten Kanjeng Rasul, dawuhipun qala was dawuh sinten Allahu azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala, azza halim maha luhur wa jalla lan maha agung sinten Allah. Al mutahabbuna te wong kang saling dedemenan, fi jalali ing dalam keagungan ingsun, lahum iku tetep kudu mutahabbun, mana biru apa pirang-pirang mimbar, min nurin saking nur, yaghbiduhum kang ngalahake hum ing mutahabbun, annabiyuna ing pirang-pirang nabi, wasyuhada lan para syuhada. Qala hadisun hasan sahihun. Hadisnya riwayat Tirmidzi dari jalur Mu'ad, lafadznya ikut Mu'ad, bahwasanya Mu'ad telah mendengar dari Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul bersabda bahwa Allah subhanahu wa ta'ala ngendikan, dawuh berfirman, orang-orang yang saling mencintai dalam keagungan Allah, maka mereka mendapatkan tempat-tempat di mana mimbar, tempat kemuliaan, keagungan terbuat dari nur, yang hal itu mengalahkan para nabi dan syuhada. Nabi itu pangkatnya dhuwur, tinggi, luhur, agung. Syuhada juga demikian.
menjadi syuhada kita bisa nyalon, tapi Nabi tidak bisa nyalon. Syuhada atau orang-orang yang mati syahid ini bisa direncanakan, tapi kalau Nabi tidak bisa. Itu pangkat keluhuran di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang tak terkalahkan. Walaupun demikian terkalahkan dengan orang-orang yang saling mencintai dalam keagungan Allah. Artinya mereka saling mencintai bukan karena ikatan harta benda, pekerjaan antara anak buah dan atasan, tidak, tapi karena jalan iman, karena perintah Allah semata. Mereka saling mencintai, mengasihi. Maka orang-orang yang sudah sampai pada level ini adalah mendapatkan kedudukan di dunia, di akhirat, kemuliaan yang mengalahkan nabi dan syuhada. Nah, maka kita pernah mendengar kata bijak dari seorang ulama agung Indonesia, Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Puncak dari semua agama adalah kasih sayang. Karena buat apa beragama kalau dalam hati masih ada benci? Buat apa kita sholat 5 waktu, berhaji, berumrah tiap saat kalau di dalam hati tidak bisa menimbulkan cinta? Ya mencintai. Kalau itu anak buahnya, atasannya, atau orang yang sefaham, ya saling mengasihi terhadap orang-orang yang menguntungkan. Sekarang mampukah kita mencintai yang terhadap orang yang beda pandangan politik, pandangan wawasan kebangsaan, atau pandangan dalam berbagai macam hal. Tapi bagaimanapun berbeda karena kita masih ada ikatan iman, seislam. Maka cinta dan mengasihi adalah landasan dasar utama yang tidak boleh terkalahkan sehingga menimbulkan kebencian, kerenggangan, kesombongan dan sebagainya. Inilah sesungguhnya orang-orang yang mendapatkan kemenangan, keagungan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadis selanjutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala ngendikan Abi Hurairah, qala dawuh sinten Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabi. Daipun Kanjeng Rasul, inna min ibadillah, sak temene saking pirang-pirang kawulane Allah, ibadan iku ana kawula, laisu kang ora ana sapa ibad ya kelawan anbiya, nabi-nabi, ya gebibuhum kang ngepengen ake hum ing ibad sapa anbiya wa syuhada, ana sing ngalahake ing sapa ibad al anbiya ing anbiya wa syuhada. Kila tentake manhum, maniku sinten hum utawi ibad, la'anna menawa kita nuhibbuhum iku bisa ndemeni, senyenengi hum ing ibad. Qala, jawab Kanjeng Rasul, hum utawi ibad kaum tahabun kang padha tetresnonan binurillah kelawan nuri Allah, min ghairi arhamin saking tanpa ana hubungan tunggal rahim, wal ansabin lan ora ana hubungan nasab. Wujuhum utai wajah ibad nurun iku bercahaya, ala manabira ing atase mimbar-mimbar, min nurin saking nur. La takhafun, mongko ora padha wedi sapa ibad, idza khafa nalikane wedi sapa anasu menungso, wala tahzanu lan ora padha susah sapa ibad, idza hazina nalikane padha susah sapa anasu menungso. Summa qara'atu muli mausin Kanjeng Rasul
Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ala eling-eling, inna awliya Allah sak temne wali-waline Allah la khaufun iku ora duwe wedi alaihim ing atase wali-waline Allah walahum yahzanun lan ora duwe susah sapa wali-waline Allah. Rawahu Nasai wa Ibnu Hibban dalam sahihnya. Nah, hadis yang menerangkan Abu Hurairah berkata bahwa Rasul telah bersabda, Allah itu punya hamba. Yang hamba ini bukan nabi, tapi bisa mengalahkan nabi dan syuhada. Kemudian ditanyakan, manhum sinten niku? Sinten niku ya Rasul? Mereka bukan nabi, bukan syuhada. Mereka bukan nabi, bukan syuhada, tapi bisa mengalahkan nabi dan syuhada. Barangkali kami bisa mencintainya. Berarti ini di dunia, neng dunya. Bukan hanya di akhirat. Di akhirat, di dunia ini Allah punya hamba, kelompok manusia yang ahli ibadah, yang baik hatinya. Mereka bukan nabi tapi bisa mengalahkan nabi dan syuhada. Siapa itu ya Rasul? Barangkali kami bisa mencintainya. Mereka adalah orang-orang yang mencintai karena nurnya Allah. Tajma'uhum ikhwatul iman. Mereka dikumpulkan karena kekuatan iman. Kekuatan iman, kekuatan Islam. Min ghairi arhamin, mereka bukan satu kandung, wala ansab, bukan satu nasab. Tapi mereka tahabun, saling mencintai, saling support, saling membantu. Wajahnya dari nur. Mereka akan ditempatkan di tempat-tempat yang mulia. Mereka tidak pernah punya rasa takut, tidak punya rasa susah. Di saat orang takut, dia tidak takut. Di saat orang pada susah, dia tidak pernah susah. Nah, siapa ini? Ini para wali-wali Allah. Kemudian Rasul membaca ayat ala inna auliya Allah la haufun alaihim wa lahum yahzanun. Jadi di dunia ini Allah punya kelompok umat yang luar biasa, yang bukan nabi tapi mengalahkan nabi. Kenapa bisa mengalahkan nabi? Nabi dulu itu berdakwah belum tentu berhasil. Ada yang berdakwah 300 tahun dapat 21 orang, berpuluh-puluh tahun mendapatkan 2 orang. Seperti Nabi Yunus itu hanya dapat 2 orang. Belum nabi-nabi yang belum terbaca, karena nabi itu jumlahnya aja 124.000 nabi. Nah, maka saat ini Allah punya hamba-hamba Allah yang bukan nabi tapi mengalahkan nabi dan syuhada. Mereka tidak harus berperang ke medan laga, tapi mereka mendapatkan kehebatan pengikut, bisa memancarkan iman, menanamkan keimanan, keyakinan dalam hati setiap manusia. Maka para sahabat pun barangkali kami bisa mencintainya. Nah, ini artinya apa? Di dunia ini saat ini Allah punya generasi yang luar biasa yang bukan nabi. Siapa? Para wali. Para wali. Cirinya para wali itu hatinya penuh dengan cinta terhadap sesama. Cinta karena nadhrah keimanan, nurnya Allah Subhanahu wa taala. Mencintai bukan yang satu nasab, bukan yang satu kandung saja, tapi terhadap sesama manusia, semua makhluk Allah mampu dia cintai. Sifatnya tidak pernah khawatir, tidak pernah susah. Di saat orang takut, dia tidak pernah takut. Di saat orang susah,
dia tidak pernah susah. Siapa? Para wali Allah. Nah, maka kalau kita bukanlah wali, maka cintailah para wali. Maka tradisi masyarakat yang mengidolakan wali, mencintai wali sehingga berkenan menziarahi walau jauh, ini adalah luar biasa. Akan menghasilkan satu nadhrah keimanan, satu kekuatan spiritual untuk membangun cinta. Karena para wali adalah makhluk Allah yang sudah paripurna, kita sebut, bisa menebarkan cinta dalam kehidupan, dalam hati, keseharian. Sehingga orang bergerak hatinya mengikuti agama Allah karena cinta yang ditebarkan itu. Lihatlah para wali 9 yang ada di tanah Jawa menyebarkan agama Islam bukan dengan perang atau kekerasan, tapi dengan cinta. Dengan cinta. Kita faham bahwasanya Islam pernah masuk ke Nusantara ini di abad-abad para sahabat. Artinya di tahun-tahun awal Islam datang di abad ke-6-7 itu sahabat-sahabat sudah ada yang ke Indonesia. Terbukti di daerah Tapanuli di Sumatera sana, itu ada makamnya sahabat Mahmud, sahabat Mahmud bin Mu'ad bin Jabal yang meninggal di tahun 40 Hijriah. 40 Hijriah. Tadi generasi sahabat ini generasi pada waktu Khalifah Umar, bisa jadi di Khalifah Sayyidina Ali, bisa jadi di Umar Abdul Aziz, sudah datang. Karena ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah itu, sahabat ini banyak yang dikirim ke belahan dunia, termasuk Sa'id bin Abi Waqqas ke Cina, kemudian ya dan ke seluruh penjuru dunia, termasuk ke Nusantara tentu. Dan terbukti ada sahabat putranya sahabat Mu'ad bin Jabal, yaitu Mahmud bin Mu'ad bin Jabal, meninggal di tanah Nusantara tahun 40 Hijriah. Subhanallah. Nah, namun Islam tidak berkembang. Kemudian ada generasi setelahnya, ada Siti Fatimah yang di Gresik. Ya. Kemudian artinya Islam datang tidak bisa berkembang vakum kira-kira 700 tahun. Apalagi menghadapi besarnya agama-agama dahulu. Sehingga pola-pola dakwah ini ketika disampaikan dengan kekerasan atau dengan perniagaan tentu tidak bisa. Maka wali 9 yang kita kenal itu yang sebagian besar sudah pribumi ya, karena lahir di Indonesia, seperti Kanjeng Sunan Kanjeng Sunan Ampel, Gresik, Maulana Ishaq, ini kelahiran Timur Tengah. Yang paling banyak mengatakan dari Uzbekistan, karena Samarkandi ya, mohon maaf, Samarkand berarti Rusia, daerah Maroko, karena ini kan inisiasi daripada Raja Turki. Nah, di semenanjung Arab sana ya. Kemudian ke Nusantara, kemudian nikah di Nusantara, punya anaklah dari perkawinan dengan orang-orang Nusantara ini. Ibrahim atau Sunan Bonang itu sudah lahir Indonesia. Raden Qasim Sunan Derajat sudah lahir di Nusantara. Kemudian Sunan Giri itu kelahiran sudah di Nusantara, Maulana Ishaq dengan Belambangan. Kemudian Sunan Kudus sudah lahir di Indonesia. Sunan Kalijaga putrana Bupati Wilotikto sudah Nusantara. Sunan Muria putra dari Kanjeng Sunan Kalijaga sudah Jawa.
Jadi dari orang-orang yang kelahiran Jawa ini kemudian memahami secara sosial kemasyarakatannya, maka terciptalah satu metodologi mengamalkan Islam mengajar dengan cinta dan kasih sayang. Tidak ada pertumpahan darah, tidak ada peperangan, sehingga berbondong-bondonglah masyarakat Jawa mengikuti Islam. Nah, ini yang mungkin yang dimaksud dari hadis ini, inna min ibadillahi ibadan laisu bil anbiya yaghbiduhumul anbiya wasyuhada. Allah punya kelompok hamba yang bukan nabi tapi bisa mengalahkan nabi dan syuhada. Maka sahabat, siapa itu? Barangkali kami bisa mencintainya ya Rasulullah. Mereka adalah orang-orang yang di dalam hatinya ada cinta, bukan karena hubungan nasab, kandung, tapi karena hubungan cinta yang hatinya dipenuhi nurnya Allah. Nah, inilah para wali-wali. Ya Allah, ini semoga kita juga bisa mencintai para wali, mengidolakan para wali. Mereka punya pangkat keagungan yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian hadis waruya an Mu'ad bin Anas radhiyallahu anhu annahu, sesungguhnya Mu'ad sa'ala niku nyuwun pirsa sapa Mu'ad Rasulullah ing Kanjeng Rasul an afdhalil iman, saking endi utamane iman. Kala mongko njawab Kanjeng Rasul, antuhibba ing yen to tresna lillah kedue Allah, wa tubghidalan gedeng lillah kedue Allah, wa ta'malalan berbuat sira lisanaka ing lisan ira fi dzikrillah ing dalem zikrullah. Kemudian qala wa madza ya Rasulullah, napa niku ya Rasulullah? Qala antuhibba ranjing to tresna linnas kedue menungsa ma ing perkara tuhibbu kang demen linapsika kedue awak ira wa taqroha lan gedeng sira lahum kedue nas ma ing perkara takroh kan gedeng sira linapsika kedue awak ira. Rawahu Ahmad. Diterangkan dari Mu'ad bin Anas, pilih Mu'ad ini telah bertanya kepada Rasulullah Muhammad SAW, jeung Rasul, afdhalil iman, iman yang paling baik itu apa? Artinya pekerjaan orang iman yang paling baik itu apa? Dijawab Rasulullah, antuhibba lillah, jika kamu bisa mencintai karena Allah, wa tubghidha lillah, dan bisa membenci pun karena Allah. Nah, ini yang sulit ya, orang mencintai karena physically tentunya, karena karakternya, karena harta bendanya lah ya, kondisi dompetnya gitu tentunya. Ini cinta karena Allah. Nah, ini andaikan benci pun karena Allah. Kenapa benci? Karena perilakunya tidak sesuai perintah Allah. Nah, sekarang sentimen yang terjadi itu kan rata-rata karena kedengkian. Kedengkian itu kan karena dirinya yang membenci, yang tidak cocok dengan orang lain, merasa tersaingnya terkalahkan. Nah, maka banyak orang yang tidak mendapatkan pangkat keluhuran, bahkan kehinaan karena hatinya penuh dengan dengki, meri, merasa tersaingi, sehingga timbul sentimen pribadi atau golongan. Dan ini menjangkiti di semua wilayah, semua circle, semua komunitas ya. Lihatlah di grup-grup WhatsApp, WA, itu terjadi gap-gap, terjadi faksi-faksi gitu kan. Katakan di jamiah apa, kelompok apa, itu ya kelihatan nanti. Mereka membentuk satu faksi-faksi, membentuk satu kelompok-kelompok, membentuk satu bala-balanan lah. Padahal para tetua-tetua itu, entah itu nanti di organisasi apa-apa begitu, kelihatan mereka tidak bisa mencintai sesama, padahal itu sesama klubnya. Timbul sentimental terhadap kelompok-kelompok atau geng-geng, sehingga dalam narasi ber-WhatsApp saja saling menyerang.
Bermedia sosial apalagi. Nah, bayangkan sekarang. Maka yang ada adalah kehinaan dalam hati seorang hamba yang katanya beriman tapi tidak ada cinta karena Allah. Bencinya pun bukan karena Allah, tapi benci karena sentimen, benci karena kedengkian, benci karena tidak diajak atau tidak dibagai, dan cintanya karena harapan-harapan duniawi. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian pekerjaan orang beriman yang paling baik lagi adalah ta'mala lisanak fi dzikrillah, berbuat dengan lisanmu di dalam ingat pada Allah. Artinya perbanyaklah mulut ini digunakan untuk mengingat Allah. Masa mengingat dengan mulut? Ya, walaupun dari mulut nanti kan akan ke hati. Dari mata turun ke hati, dari mulut nanti akan meresap ke dalam hati. Dan itu sangat luar biasa. Ada satu kisah kekuatan zikir walaupun di lisan itu, ini keterangan dari dalam riwayat Ibnu Asakir ya. Jadi di akhirat kelak itu ada seseorang yang diputus masuk neraka. Karena Allah sudah janji siap semua yang beriman akan kumasukkan surga. Kemudian malaikat lapor wahai Tuhanku, seseorang ini dengan sah dan meyakinkan masuk neraka karena tidak kutemukan amal baik sedikit pun. Coba cari sekali lagi ya malaikat, barangkali ada iman walaupun kecil. Kemudian dicarilah lagi, dibolak-balik hatinya. Ternyata hatinya juga kosong, tidak pernah mengingat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak ada ya Rob, dengan meyakinkan dan dengan tanpa ragu orang ini harus masuk neraka karena hatinya pun kosong, tidak pernah mengingatmu. Sekali lagi ya malaikat, cari, jangan sampai keliru. Kemudian dibedah mulutnya orang ini, dibedah, kemudian ternyata di pita suara, di tenggorokan ini lathiqan, ada labet, ada bekas pernah mengucapkan la ilaha illallah sekali. Ya Rob, betul ya Rob, ini telah kucari, tidak ada keimanan, tidak ada kebaikan sama sekali. Tapi begitu saya pecah mulutnya, tak lihat di pita suaranya, ternyata ada rekaman pernah berzikrullah dalam hidupnya, walau sekali membaca la ilaha illallah. Akhirnya Allah bi'izzati wa jalali ya malaikat, demi keagunganku dan kemuliaanku, masukkan dia ke dalam surga. Subhanallah. Maka ta'mala lisanak fi dzikrillah, aktivitas lisan yang paling baik adalah untuk mengingat Allah, berzikir. Nah, itu aktivitas yang paling baik, itu mengingat pada Allah. Kemudian sahabat Mu'adz ini bertanya, "Madza ya Rasulullah?" Bagaimana caranya itu ya Rasulullah? Kok lisan kok kon zikir ndememel Allah 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 atau subhanallah Allah begitu. Dijawab oleh Rasulullah, "Wa an tuhibba linnas ma tuhibbu li nafsik." Jika kamu bisa mencintai manusia seperti kamu mencintai dirimu sendiri, dan sebaliknya bisa kamu membenci manusia seperti membenci dirimu sendiri ketika berbuat dosa, itu sesungguhnya adalah zikrullah. Nah ini, berarti kalau kita bisa membangun cinta terhadap sesama, mengasihi setiap hamba seperti hanya kita mengasihi diri sendiri, itulah sesungguhnya zikir tertinggi dalam lisan kita. Dan banyak sekarang orang itu yang menganggap zikirnya hanya ketika mulutnya mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Ya itu bagian daripada kalimat zikir, maka disebut kalimat thayyibah. Tapi ta'malus sholihah bilisan sesungguhnya adalah an tuhibba linnas ma tuhibbu li nafsik. Jika kita mampu mencintai seluruh manusia seperti
kita mencintai diri kita sendiri. Disitulah sesungguhnya puncak dari seluruh agama, puncak dari agama, yaitu zikrullah yang sesungguhnya. Semoga bermanfaat. 101 FM Radio Paspati, saluran informasi warga Pati. Mitra Pas, masih Anda simak terus kajian kitab hadis Tarhib wa Tarhib di Ahad pagi ini dengan satu topik yang sangat menarik, yakni anjuran dalam mencintai Allah di bagian ketiga. Mitra Pas, kita masuk di sesi yang kedua, yakni sesi tanya jawab. Monggo silakan untuk Anda yang punya unek-unek, yang punya pertanyaan, bisa masuk ke kami di telepon 0295385877 atau juga WA di 085277999101. Yang sudah hadir di telepon sana, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ofi. Oke, Pak Abdullah ya. Nggih. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abah Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi Betul nyuwun pirsa, Abah Yai. Ada dua pertanyaan saking dalam ya. Pindah itu tadi tentang Cinta. para wali ya. Iya. Wali yang bisa mengalahkan Rasulullah di era saat Bukan ini. Rasulullah, Nabi. Oh, Nabi iya, itu bukan Nabi. Rasulullah, Nabi. Ya. Ya. Di era saat ini. Apakah itu selain Wali Songo termasuk Mbah Mutamakin, Mbah Syekh Janggong, Mbah Almizan, Mbah Rangga Kusuma itu bisa dikategorikan wali? Itu pertanyaan sepindah. Terus pertanyaan kaping kalih, panjenengan waktu itu pernah mengatakan bahwa Hasan Basri itu masih belum istilahnya mengenal agama yang secara betul. Beliau itu mengikuti seorang perempuan belanja di pasar dengan naik kuda. Terus beliau itu tahu mata dari perempuan itu sinarnya itu bisa mengagumi untuk beliaunya Hasan Basri ya. Terus diikuti sampai ke rumahnya. Setelah diikuti sampai ke rumahnya, ada apa Mas kok mengikuti saya? Karena saya mencintai panjenengan dari sorot matanya. Terus mata itu dicukil. Iya. Nah, mata itu dicukil. Itu kan termasuk apa ya? Pemberian dari Allah. Itu mata itu katanya jadi fitnah. Beliau itu bisa diangkat menjadi wali. Sampun ngaten mawon Abah Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kewalian itu hak Allah. Jadi dan seseorang tidak tahu seseorang itu wali kecuali wali. La ya'riful wali ilal wali. Tidak ada yang mengetahui wali kecuali dia adalah wali sendiri. Artinya rekomendasi kewalian seseorang itu ya dari wali. Yang mengangkat wali ya wali, katanya gitulah. Maka kita orang-orang yang zaman sekarang tidak sezaman dengan Mbak Ahmad Mutamakin, tidak sezaman dengan Syekh Janggong, tidak sezaman dengan Mbah Hendro, tidak sezaman dengan Mbah Ronggo. Ya kita mendengar kisah-kisah dari orang-orang tua dulu, para guru, para kiai, beliau wali. Nah, kemudian kita mengikuti faham itu bahwa Syekh Ahmad Mutamakin wali. Nah, namun pernyataan ini bisa dibuktikan karena ada teori tidak ada asap kalau tidak ada api. Padahal ada asap tanpa api sekarang loh ya. Asap apa itu? Asap vape. Itu ya Mbak ya. Benar. Itu ya ada apinya. Iya, ada apinya. Ada kelistrikannya. Iya. Itu loh. Ya. Itu artinya desas-desus itu ada karena adanya sesuatu. Nah, wali itu dikuatkan dengan keramat gitu. Kalau dalam kitab Tanwirul Qulub bahkan seorang mukmin wajib mengimani kewalian. Adapun berhubungan dengan seseorang yang wali atau tidak itu kita tidak wajib. Tapi tentang kewalian itu wajib mengimani setelah mengimani Allah dan Rasulnya. Nah,
Karena didasari dengan dalil Quran dan hadis. Lah wali itu apa? Wali itu orang yang mencintai Allah, kemudian dia dicintai Allah. Nah, bagaimana cara mencintainya Allah? Dia meniru Rasulullah dalam mencintai Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah, al-ayat. Jadi caranya pun sama dengan cara Rasulullah. Kalau Rasulullah itu, Rasul Muhammad itu ratunya para rasul, ratunya para nabi. Rasulullah juga ratunya ratu, nabinya nabi, walinya wali. Itu Rasulullah. Pokoknya is the best lah, number one pokoknya. Kalau Rasulullah Muhammad SAW itu panduannya. Maka wali-wali pun harus anut Rasulullah. Tidak ada kewalian yang tidak meniru Rasulullah, karena dalam Al-Quran undang-undangnya begitu. Jadi katakan wahai Nabi Muhammad, kalau mereka mencintaiku maka dia harus mengikutimu. Nah, jadi kalau manusia ini mencintai Allah, caranya harus ikut Rasulullah. Itu yang menjadi titik tekan. Berarti tidak ada kewalian sing orang dianggap wali tapi ngawur. Mohon maaf, dalam arti tidak selaras dengan Rasulullah. Lah Rasulullah dalam bagian yang mana? Karena Rasulullah itu dalam bagian yang luar biasa banyaknya. Dari akhlaknya, keilmuannya, ibadahnya, welas asihnya. Nah, keseluruhan itu tidak mungkin seorang manusia mampu menyamai Rasulullah. Separuh mungkin pun tidak. Satu bagian saja dari ilmu Rasulullah, katakan Rasul welas asih, itu sudah bisa menghantarkan seseorang menjadi orang yang dikasihi Allah. Satu sifat dari Rasul yang mencintai tanpa batas, itu sudah bisa menghantarkan seorang hamba mencapai tingkat kewalian. Dalam arti orang yang dicintai Allah. Nah itu. Dan ini kebanyakan yang saat ini dibutuhkan lah. Karena wali itu dibutuhkan keramat. Wali itu dibutuhkan keramat. Dalam kitab Tanwirul Qulub diterangkan, kitab ini karya Syekh Amin Al-Qurdi Al-Irbili Anak Sabandi. Jadi wali itu wajib mempunyai keramat. Keramat itu apa? Hal yang irasional yang terjadi di saat hidupnya dan setelah wafatnya. Jadi keramat wali itu wajib ada saat beliau masih hidup dan setelah meninggal. Taruhlah begini, intinya wali itu pernah mengalami hal yang irasional, tidak masuk akal, khariqul adah. Dan terjadinya itu bukan hanya ketika beliau masih hidup, bahkan setelah wafat pun wajib ada. Kalau khariqul adah itu hanya ada di masa hidupnya dan setelah mati tidak ada, itu namanya dukun. Namanya dukun. Nah, maka kenapa wali-wali itu terkadang malah begitu meninggal bertambah masyhur? Kita tidak berbicara yang jauh lah melampaui batas kita. Di era kita menyaksikan namanya sosok Abdurrahman Wahid Gus Dur, sosok yang luar biasa. Beliau ketika hidup khariqul adah yang luar biasa. Setelah wafat, Masya Allah, begitu banyak orang mencintainya. Ini adalah tanda kewalian, tanda kewalian. Kita taunya membaca tanda-tandanya. Kenapa demikian? Ternyata ketika beliau hidup mampu menanamkan cinta lintas batas. Hidupnya berkasih sayang, membela yang termarginalkan, menjadi sosok tumpuan harapan. Pokok setiap masalah kalau sudah di hadapan Gus Dur enteng kabeh gitu, dengan slogan yang paling terkenal itu ya, gimmick yang paling terkenal itu, begitu aja kok repot, kayak tidak ada yang sulit ketika sudah di hadapan Gus Dur. Dan itu termasuk ciri orang faqih. Mal faqihu, apa itu faqih? Orang yang faqih sesungguhnya adalah orang yang tidak mempersulit umat.
Orang jari ngalim tapi kok mempersulit, belum ngalim itu. Semua menjadi mudah ketika di hadapan orang alim itu. Karena begitu luasnya ilmu, bisa mencarikan referensi sesuai kebutuhan. Nah itu. Nah, jadi yang mengetahui wali ya para wali, kita tidak tahu lah. Syekh Ahmad Mutamakin, ya menurut khobarnya beliau wali dan dibuktikan dengan keramat-keramat. Keramatnya sangat luar biasa. Nah, maka keotentikan kewalian seseorang tentu akan terbuktikan secara periodik atau secara langsung dalam kehidupan keseharian akan menghiasi umat yang mengidolakannya. Sederhananya begini, beliau Syekh Ahmad Mutamakin, kalau ada yang menolak katakan tidak wali, atau bagaimana kita bisa meninjau dari sudut apa kalau beliau wali. Tentu pertama adalah rekomendasi dari para wali-wali dulu, beliau wali. Nah, karena layak riful wali ila wali. Nomor dua, dibuktikan dengan kiprah beliau, kehidupan beliau. Benarkah beliau termasuk orang yang mencintai Allah? Oh benar, terbukti sejarahnya terbaca. Ya. Kemudian adakah keramat yang beliau punya? Oh, banyak sekali. Bahkan dari university di Australia itu memberi satu penghargaan sampai sekarang, kiprah perjuangan. Beliau seorang pendidik, ya profesor lah, mbak profesor lah, coro saiki gelar itu. Bukan ahli klenik, bukan ahli dukun, bukan, memang alim yang begitu alim, penggerak agama, pendakwah, yang sejarahnya terbaca. Bahkan pernah mendapat satu undangan dari satu penguasa Mataram pada waktu itu. Ya tentu bukan Mataram yang pertama Sultan Agung, tapi generasinya ya, mungkin dia Pakubuwono yang kalau tidak salah kedua, tiga, empat lah itu. Yang mendapat laporan di antara itu ya kira-kiranya bahwasanya beliau mengajarkan ajaran sesat. Dipanggillah beliau oleh sang raja. Beliau dengan tegas, saya tidak pernah menyampaikan ajaranku terhadap orang yang belum pernah baiat kepadaku. Oke, akhirnya sang raja itu berbaiat. Diajarilah suatu ajaran. Ternyata sang raja, ajaran semulia ini bukan sesat, ini luar biasa. Akhirnya beliau sang raja mengikuti thariqahnya Syekh Ahmad Mutamakin. Nah, kemudian tersebarlah kealiman karena sang penguasa Ngayogyakarta Hadiningrat pada waktu itu. Ini tepatnya ini di masa Amangkurat atau Hamengkubuwono, ini mohon maaf kurangnya, kira-kira begitulah. Itu kealiman beliau terakui. Kemudian sang raja ini kemudian berhasil menulis satu buku, kalau tidak salah Serat Jati namanya. Itu hasil berguru dengan Syekh Ahmad Mutamakin yang isinya tasawuf Islam yang dikorelasikan dengan tasawuf Jawa. Nah, kiprah beliau jelas, gitu loh. Jadi keramat beliau nyata. Bahkan sampai sekarang berapa orang yang hidup dalam arti secara ekonomi tertopang, terkatrol, terkoneksi dengan adanya Syekh Ahmad Mutamakin. Apakah itu tidak keramat nyata? Travel dapat bagian rezeki, panitia dapat bagian rezeki, bakul-bakul, apakah tidak keramat itu? Dan wali wajib punya keramat setelah meninggal, karena sungguhnya wali tidak meninggal. Wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Nah, dengan demikian kita yakin, hakul yakin, beliau adalah wali. Berdasarkan sejarah, bukti nyata, dan kita telah menyaksikan keramat setelah meninggal.
Kalau ramenya di waktu hidup namanya dukun. Lihatlah dukun-dukun ya waktunya hidup terkenal, masyhur. Setelah meninggal dunia mengerikan, menakutkan, tidak ada yang datang, tidak ada keramat. Nah, itu dukun karena proses dari bantuan jin atau perewangan-perewangan. Begitu meninggal, perewangannya hilang. Itu perbedaan wali dan dukun. Nah, gitu ya. Jadi kewalian itu muncul dari para wali, artinya lesensinya dari wali. Tuh, sehingga kalau wali-wali dulu orang mengatakan wali-wali lah, ini beda fenomenanya dengan sekarang. Sekarang ini gampang, kewalian itu ditunjukkan dari siapa? Tukang nulis reklame, itu wali. Kalau atau mahasiswa yang KKN. Lisensinya dari mahasiswa KKN. Contohnya ada di suatu kampung ya, ada makam, kemudian di situ ada entah tahun berapa gitu ya, ada mahasiswa yang KKN di situ. Kemudian nanti meninggalkan jejak karya nyata, menulis ya makam wali anu, kadang syekh anu begitu ya. Itu yang menunjukkan kewalian itu mahasiswa. Nah, kayak begitu ya wajib ditolak. Bahkan makam-makam yang tidak punya sejarah secara literasi sangat minim, bahkan tidak ada. Hanya cerita tutur, itu pun ya sumbang mungkin dari kata dukun. Kemudian satu orang mempelopori, dibentuklah satu makam di rumah oleh orang itu yang dijaga. Kemudian nanti ada mahasiswa yang KKN dikasih pelang, makamnya syekh, oh gitu ya, wali anu, al anu gitu kan. Ini banyak. Jadi yang menunjukkan kewalian malah anak-anak KKN. Nah, ini yang ngawur gue. Maka mahasiswa harusnya lebih cerdas. Jangan sekali-kali melabeli wali atau syekh kalau tidak pernah membaca manuskrip atau sejarah atau literasi yang nyata berhubungan dengan tokoh-tokoh itu. Padi dan Jawa ini sudah rucek kakean wali. Wali-wali palsu. Wali-wali. Yang wali masyhur silahkan monggo, dan itu jelas nanti tidak harus disponsorkan sehebat apapun, dimeriahkan sehebat apapun di hallnya, mau mendatangkan hiburan apa saja, kalau tidak wali, tidak ada keramatnya, ya berhal ya sepi rame gitu aja, nggak ada apa-apa. Kalau wali akan menggerakkan hati tanpa disponsorkan, dia akan mencari sponsor, tanpa digerakkan dia juga menggerakkan. Tanpa dimobilisasi orang akan termobilisasi, itu kalau wali. Tapi kalau ndak wali ya ramenya kalau dimobilisasi, setelah itu baru ya selesai. Ndak ada keramat, nggak ada apa. Kuburan palsu banyak sekarang. Ya ada batu katanya ya karena dulu itu semua kan dianggap ki gitu ya. Yang ngerinya dikasih syekh semua. Syekh itu kan gelar akademik ya, syekh itu gelar akademik sekelas profesor untuk zaman sekarang. Syekh itu berarti dia mufti, artinya ulama yang sudah tingkatan ulama, baik ulama di era sebelum pendidikan formal ada. Ya, di era sebelum 19 lah, atau sebelum kemerdekaan lah, itulah. Itu gelar akademik itu asy-syekh, al-alim, al-alama. Sekarang profesor, doktor lah gitu-gitu. Kira-kira begitu kan. Al-alim, al-alama, al-faqih. Kalau al-faqih kan punya spesifikasi ya, khusus di ilmu fikih gitu ya. Al-mursyid juga spesifikasinya dia khusus tasawuf kan begitu. Sekarang angger makam mau genah iku makam Mbah Suro Dirojo katakan, dikasih nama syekh. Itu kan lucu itu. Tidak pernah mengenyam gelar akademik dari Timur Tengah, tidak pernah. Kalau dulu ya di Arab atau di Madinah lah, seperti Mbah Hasyim Asy'ari, kan genah dia di Mekah, maka syekh gelarnya. Syekh kan karena sekolahnya di Mekah. Ini nggak pernah ke Mekah, nggak pernah ke Madinah, nggak pernah ke Mesir. Ya, digelari syekh. Wong ajeng ini sudah namanya Mbah Wali, Mbah Wali Sudin ya tidak apa-apa, wong wali itu haknya Allah. Gitu loh. Jadi Mbah Wali Bejo ya tidak apa-apa, namanya Bejo tidak harus dicarikan nama Arab, belum tentu, apalagi dicarikan marga.
al apa al atos, al empuk, al kering, al kalin itu nggak perlu. Orang Jawa juga hebat. Kewalian itu tidak didominasi orang Arab. Kewalian itu tidak didominasi orang Timur Tengah. Orang Jawa ini banyak yang wali karena tadi pangkat kewalian itu ada di mana-mana, bahkan wali itu dalam satu dekade tidak kurang dari 40 wali. Di setiap daerah tidak kurang dari satu wali dalam satu masa. Setiap 100 tahun ada ratunya wali, namanya Ghauthu hadza zaman. Dan seterusnya begitu ya. Terhitung dari setelah para sahabat. Nah, sahabat itu disebut wali semua. Kemudian nanti ada ratunya wali, terhitung dari Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, dan seterusnya sampai Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kemudian Al-Junaid Al-Baghdadi, Abu Hasyad Asy-Syadzili, dan seterusnya sampai sekarang. Sampai di tanah Jawa di era abad berapa? Di tahun 14-an itu, 14 Masehi, wali 9 yang kita kenal itu. Dan keseluruhannya adalah orang yang mencintai Allah, cara mencintai Allah meniru Rasulullah, sehingga Allah ridho. Dibuktikan punya keramat yang luar biasa. Keramat apa? Hal yang irasional, tidak masuk akal. Contohnya tadi, tidak harus yang aneh-aneh, bisa terbang dan jalan di laut ya. Mengislamkan penduduk Nusantara yang sudah mapan dalam segi pemerintahan dan agama, itu bukan hal yang mudah. Agama dahulu, mohon maaf, Hindu Buddha begitu kuat karena disponsori oleh kerajaan besar, Majapahit untuk wetan, kemudian Pajajaran untuk kulon, bayangkan. Tapi mereka, beliau-beliau ini mampu masuk mengislamkan penduduk Nusantara tanpa perang dan kekerasan, tapi dengan cinta. Kan bahasannya cinta toh. Karena beliau membawa cinta. Mas saya katakan wali itu, kita itu kalau disuruh meniru seluruh sikap Rasul tidak akan mampu. Satu sikap kita mampu mengaplikasikan cinta dalam keseharian terhadap siapa saja. Itu kalau Allah ridho bisa menghantarkan kita pada level kewalian. Cuma ini pun hal yang sangat sulit. Di Indonesia ada beberapa orang yang kita lihat, kita amati, kita sezaman. Wong sing ora ndek gewething karo wong iki gak eneng, rata-rata ya beda partai gewething, beda organisasi gewething, wong beda idola lek gewething. Sing mengidolake Habib karo ora ya perang tukaran gitu. Padahal podo-podo rak nyotone gak begitu. Itu sudah ada kebencian di antara mereka sama Islami, satu masjid, terkadang beda tempat ngaji itu loh. Musuhan, tukaran itu. Mana bisa jadi wali orang semacam itu? Beda ustadz itu sudah kayak musuh itu. Masya Allah lah, ini kan makanya gagal jadi wali semua akhirnya. Karena di dalam hatinya dipenuhi dengan benci dan kesombongan. Sementara untuk menggapai gelar kewalian, taruhlah satu ilmu yang kita kuasai, satu akhlak yang kita terapkan, mencintai karena Allah dan membenci pun karena Allah, menebar kasih sayang di antar sesama, itu mampu menghantarkan pada level yang melebihi nabi dan syuhada. Bukan rasul ya, nabi itu bukan rasul, nabi-nabi dan syuhada. Masya Allah, luar biasa. Nah, Mitra Pas yang sudah menyapa di Facebook kita di pagi hari ini, saya juga ingin menyapa ada atas nama akun Hamada yang mengatakan selalu menyimak setiap Ahad pagi kajian dari Abah Yai. Semoga bermanfaat untuk kehidupan kita. Amin. Kemudian dari Sufi Mulia Hadi Albinaria, ini ingin bertanya yang kurang lebihnya, jika ada orang yang mengaku wali kutub katakanlah, tapi suka dawir, apakah boleh dipercaya, Abah? Wali kutub kok dawir? Wali itu wis cedak karo Allah, tinggal tek gitu ya sudah ada semua. Wali itu la khaufun alaihim walahum yahzanun.
Wali itu sifatnya tidak pernah takut dimusuhin orang, tidak pernah susah menghadapi dunia dan kehidupan. Jadi gampangnya wali ra duit ra susah, ra perlu dawir gitu. Karena dia yakin pasti dicukupi Allah. Jadi wa kafa billahi nasyira wa kafallahi wakila. Cukup Allah menjadi wakilnya, cukup Allah menjadi penolongnya, bukan manusia. Nah, tentu bukan wali kutub itu ya, pengertian. Wali tertinggi itu wali ghaus. Di setelah ghaus di bawahnya kutub. Setelah itu kemudian wali. Likulli waliyin kutbun, setiap wali ada kutubnya. Kutub semacam komandan. Komandan wali dari wali Anjab, komandannya wali dari wali Najib, komandannya wali dari wali Imamah, komandannya wali dari wali Abdal. Itu komandannya namanya kutub. Di atas kutub ada ghaus. Yang tertinggi ghaus. Wali ghaus. Nah, tidak bukti. Oke, baik. Dan mitra pas yang sudah bergabung di ujung telepon di pagi hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Sofi. Mas Udin dari Juwana ya? Iya, dari Monggo. Juwana. Begini apa J? Apakah bagaimana hukumnya ya kalau ada orang yang sering ziarah ke makam wali songo ya, atau wali siapapun, tapi tidak pernah ziarah ke makam orang tua? Ini apakah dosa atau bagaimana apa J? Ya. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tidak berziarah itu tidak berdosa. Berarti tidak dosa. Gitu loh. Berziarah hukumnya sunnah muakkad. Baik ke makam orang tua atau ziarah ke makam muslimin atau ke makam nabi, wali, hukumnya sunnah muakkad. Tidak wajib. Kalau anak ziarah ke makam orang tuanya adalah bukti birrul walidain. Hadisnya dalam Musnad Ahmad, man zara qabra abawaihi aw ahadihima likulli jum'atin kataballahu birron. Ketika ada anak yang berziarah ke makam orang tuanya, ya, atau salah satunya yang meninggal di hari Jumat, maka itu ditulis sebagai birrul walidainnya. Jadi birrul walidainnya anak terhadap orang tua itu menziarahi di hari Jumat. Nah, tentu ini diantara satu dari birrul walidain ketika meninggal dunia. Termasuk birrul walidain, setiap berdoa mendoakan dirinya, dia mendoakan orang tuanya, itu juga birrul walidainnya ketika sudah meninggal dunia. Jadi Rabbi firli wali walidayya, sikutnya begitu. Ya Allah, ampuni saya dan kedua orang tua saya. Jadi setiap diri kita terdoa, orang tua kita harus ikut terdoa. Rabbi firli wali walidayya, atau astaghfirullahaladzim li wali walidayya. Nah, itu sikutnya begitu. Ya Allah, saya minta ampun, ampuni saya ya Allah dan kedua orang tua saya. Nah, itu. Kemudian ziarah ke makam wali itu sudah satu kemuliaan, juga disunahkan. Makam Nabi juga. Nah, gitu. Nah, biasanya orang yang suka ziarah ke makam wali pasti ziarah ke orang tuanya, itu pasti Mas Udin. Tidak mungkin tidak. Nah, pasti karena itu rangkaian. Jadi rangkaian dan suasana hati gitu loh. Tidak mungkin dia mampu ziarah ke makam wali kalau dia tidak menziarahi orang tuanya. Secara otomatis terkoneksi gitu loh. Karena dia tidak mungkin mampu berziarah wali kalau tidak menziarah orang tuanya. Itu secara psikologi begitu, jadi pasti. Nah, kalau ada demikian, ya itu pun boleh saja. Dan katakan orang tuanya jauh sehingga kuburannya jauh, tidak mampu ke sana. Maka kita ziarah ke makam wali pun untuk mendoakan ke orang tua, katakan. Ya bisa juga doa transfer. Ya gitu ya, transfer. Lah, kenapa ziarah ke makam wali? Wali itu ya innalillahi malakun, Allah itu punya malaikat yaqafuna fi quburi auliyai, yang ditempatkan di makam wali-wali, para kekasihnya Allah.
Jadi di makam para wali itu ada malaikat khusus yang Allah memerintahkan dia untuk apa? Menyampaikan doa-doanya umat yang di situ untuk sampaikan pada Allah. Jadi kita berdoa sejenak di hadapan wali. 7 menit taruhlah itu melebihi 7 hari kita berdoa di rumah. Bisa 7 bulan berdoa di rumah. Berdasarkan hadis ini. Berdasarkan dawuh ini. Nah, tapi catat wali yang asli, bukan wali KW atau abal-abal atau wali gaweane cah KKN. Iya, cah KKN biasanya yang bikin wali. Iya. Bikin itu plang ya, Pak? Iya, plang dan nanti keram-raminya pertama dia itu. Biasanya stay padi. Wah, ini ada mahasiswa yang dengerin Saya juga pernah loh lihat ya. masalahnya. Gitu. Pernah lihat. Bilang bukan pernah lihat. Kebetulan saya disuruh ngaji juga pertama gitu. Begitu. Masih- Jadi pembukaan begitu ya. Pembukaan. Tapi saya tidak tendensius ke walinya ya, tapi ini syiarnya saja. Oke. Kayak syiar toh ada pengajian. Tapi yang ngeklaim itu wali itu yang kurang cocok. Nah, harusnya lebih jeli. Jangan memberi plang wali atau memberi gelar syekh untuk tokoh-tokoh Jawa. Tokoh-tokoh Jawa sembah ki gitu aja. Ono syekh barang sora pro syekh seana wong Jawa. Itu gelar akademik Arab zaman dulu. Atau itu tradisi guru mursyid dalam wilayah Thariqah. Itu panjang tradisi pengamal Thariqah memanggil gurunya syekh. Kalau enggak ya jangan. Yos Pak Guru gitu ya. Mbah Yai, Pak Yai, Pak Kiai itu bahasa yang sangat bagus dan indah untuk kita ada di Indonesia. Lebih-lebih orang Jawa. Oke. Nah, Abah Yai, ini di pagi hari ini juga ada yang masuk di WhatsApp dari tadi nih sudah menunggu. Wah, Harus kita baca dulu suwe. ini. Karena terpotong banyak penelpon di pagi hari ini. Dari Pak Man di Winong Kidul. Assalamualaikum Waalaikumsalam Abah Yai. warahmatullahi wabarakatuh. Ini ingin bertanya mengenai kurban, Abah. Daging kurban itu didundumkan, kemudian ada orang non-muslim, itu boleh atau tidak, Abah? Ini rumusnya. Kurban dan zakat itu fi'lus syar'i, perbuatan syariat. Syariat itu berarti bagi yang muslimun, mukminun. Ini ingat-ingat itu rumusnya. Kalau wilayah syariat berarti syaratnya pasti muslimun. Pasti itu. Orang wudhu syaratnya muslimun. Orang sholat syaratnya muslimun. Orang puasa syaratnya muslimun. Kurban muslimun. Akikah muslimun. Zakat muslimun. Itu syarat. Syarat berarti harus dipenuhi. Begitu juga terhadap mustahiknya juga muslimun. Nah, itu rumusnya berarti kurban zakat itu lil fuqara'i wal masakinil muslim. Diperuntukkan untuk fakir miskinnya orang Islam. Bahkan orang kaya saja tidak termasuk mustahik kurban. Didengerin ini. Wong sugih iku bukan target alokasi utama zakat dan kurban. Kurban wong sugih bukan target alokasi utama, bukan mustahik. Pasti bingung, tapi iya bukan target utamanya fuqara wal masakinil muslim. Coba dibuka-buka. Tapi boleh ikut makan, boleh dari kurbannya sendiri. Bahkan orang kaya harus kurban. Orang kaya kalau kurban di rumah saja, jangan dibawa ke masjid, umat nanti. Caranya dibagi sepertiga, dibagi 3 bagian. Sepertiga dikonsumsi orang kaya sendiri, dewe sing telu dihadiah. Dibagi 3 kelompok. 1 kelompok dikonsumsi sendiri wahai orang kaya, 1 kelompok dihadiahkan kepada teman kayanya yang saat itu tidak mampu ya korban, katakan baru Pak ini dan sebagainya. Kemudian yang sepertiga untuk fakir miskin. Jadi kalau orang kaya mendapatkan kurban itu dari jalur apa?
Ghidaah apa hidangan. Jadi comotan pemberian dari saudara fakir. Jadi kalau orang kaya mendapatkan kurban itu aslinya ngemis taruh wong melarat. Kasarannya begitu. Maka orang kaya harus malu itu. Ya, masuk orang kaya rebutan kurban di masjid, malu dong orang kaya. Orang kaya kok begitu mentalnya miskin itu. Kurban sendiri di rumah. Nggih, ngundang kula tak sembelih. Begitu orang kaya. Karena kalimatnya hadisnya man kana dzu sa'atin. Wahai wong sing duwe kejembaran. Lam yudhahi kok ndak berkorban la takroban namun sangat deket-deket masalah. Jadi berarti idealnya orang kaya itu ya korban di rumah. Ya kalau banget kayanya di masjid sana dibagi, sana musola bagi, nanti di rumah juga ada. Yang di rumah ini kalau banyak hewan ya yang dikonsumsi sendiri. Masa orang kaya rebutan di masjid ya malu dong. Iya, harusnya izin ya, Pak. Izin loh, rak sugih gini. Ije keroyokan apa korban yang masjid ije melarat mentalnya lah setidaknya. Melarat itu. Di masjid ya sudah itu untuk fakir miskin, katakan orang kaya korban 3 kambing ya sudah 3 kambing, yang satu nanti untuk ya caranya begitu. Satu kurban itu dibagi menjadi 3 bagian. Kayak yang mengorbankan boleh mengambil 1/3. Jangan lebih dari 1/3. Lah orang-orang kaya karena belum tentu saat ini punya rezeki, ya sudah biar ikut merasakan. Sifatnya ghida atau hadiahkan untuk sahabat kaya yang hari ini tidak bisa kurban. Biar nggak ngedremis dan ngemis utawa tomak ngarep-arep. Masuk wong sugih mentanya, weh orang untuk korban toko masjid piye wong sugih kelak mengkono kelakuane. Kere gitu ya, mohon maaf ini harusnya kan ya mental kaya toh gitu loh ya, di rumah korban, masjid sana kirimi di rumah nyembelih dewe wong sugih, itu namanya keren itu. Karena sesungguhnya orang kaya tidaklah mustahik kurban. Walau semua disunahkan, artinya sunahkannya dari miliknya sendiri. Atau minimal ya minta hadiah kalau teman, kalau pas randui. Bolo sugih, aku kira so kurban lagi bangkrut. Bagiono yo. Nah, begitu. Jangan minta panitia masjid. Berarti sampean njaluk wong melarat. Masa wong sugih ngemis karo wong melarat? Tapi yang korban orang kaya kan sudah diberikan, masa diarep-arep tomak kan tidak bagus. Oke. Maka kalau yang wajib haram kan itu. Nah itu tadi Bah yang mengenai teman-teman yang non muslim begitu. Ya, nah itu bisa diegohkan atau enggak? Misalnya fakir miskin sudah didundumi semuanya. Iya. Terus ya, dikasih sifatnya hadiah begitu. hidaan lagi sama hadiah, beri hadiah dari haknya tetangga, tonggo kan ya, engko tonggomu kayak iyo gitu. Tapi tidak dari panitia haram mengalokasikan, haram, dia khianat. Jadi panitia kalau mengalokasikan untuk non muslim ya haram, dia khianat. Tapi tetangganya itu yang disuruh kasih sebagai wujud hadiah atau sedekah biasa. Sebagai kerukunan begitu ya. Sebagai kerukunan. Berarti masih boleh kan? Cuma istilahnya beda. Tidak dari panitia. Karena panitia itu posisinya adalah orang yang menerima wakil. Panitia bukan pemilik mutlak. Dia itu suatu EO yang melaksanakan korban orang. Gitu. Oke, nah Mitra Pas, Anda juga masih bisa bergabung di pagi hari ini yang sudah berdering di ujung telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Yai. Iya, dari siapa? Batul? Saking Batul Jon. Oke, Batul Jono monggo. Tadi taken iki. Masalah jamaah Jumat. Niku imam niku beda-beda. Enten sing wiridane niku surat Ikhlas, Falak, Nas, Al-Fatihah. Wonten sing boten namung la ilaha illallah niku pripun nggih? Nggih. Ngeten. Mangke napa saged kula ulangi nek sak badha niku doa nggih. Begini Pak, Mbah Dul. Urutane salat Jumat. Urutane nggih, wajibnya itu datang sebelum azan. Wajibnya. Ya. Usahakan mendengarkan azan sudah di masjid. Minimal azan kedua, maka dibikin azan 2 kali sebetulnya rahmat bagi kita.
Azan pertama itu tengoro sudah masuk Jumat. Azan kedua itulah mulainya sholat Jumat. Kemudian kalau ada khutbah dengarkan, wasma'u wa atiu. Jadi tenang, dengarkan, takutlah pada Allah. Setelah itu nyambung dengan sholat, karena syaratnya Jum'ah itu al-mutawallatu nuli baina sholah, baina khutbah wassolah. Sholat dan khutbah, mohon maaf, khutbah dan sholat itu harus nuli berurutan. Berarti rangkaian khutbah sholat Jumat itu dari azan pertama itu, kemudian khutbah 2, kemudian jangan diselani pengumuman, langsung sholat. Begitu salam rampung, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selesai, ya sudah. Itu sudah sah sholat Jum'ahnya, sudah sah, sahih sudah. Nah, seperti halnya sholat 5 waktu, rangkaiannya ya begitu takbir ke salam, selesai sudah. Nah, adapun zikir atau wirid setelah sholat itu nilainya sunnah tambahan. Sehingga wirid dan zikirnya biasanya memang beda-beda, dan itu semua boleh, tidak ada larangan, tidak ada salahnya. Mau baca apa boleh, yang penting jangan baca WA dulu, jangan baca HP dulu. Ya layaknya orang kalau ba'dal sholat itu ya fastaghfirullah, njaluk ngapura nang Allah, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, itu minimal. Tempat Allahumma anjirni minan nar, itu ada hadisnya. Atau astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal wa atubu ilaih, monggo. Jadi membaca seperti wirid maktubah itu boleh. Nah, ada khosais itu kekhususan. Diterangkan di berbagai macam literasi kitab, I'anatut Thalibin juga ada. Jadi ini dari hadis dari Sayyidina Hasan yang bercerita. Jadi kira-kira tidak begini, barang siapa yang membaca Fatihatul Kitab wal Ikhlas wal Muawwidzatain sab'an, kemudian membacane ba'dal sholat Jum'ah sebelum melipat kaki, kemudian ditutup Allahumma ya Ghaniyyu ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Fu'ala lima yurid ya Rahimu ya Wadud aghnini bihalalika an haramik wa bita'atika an maksiatik wa bifadlika amman siwak 4 kali. Maka yang melakukan hal itu tidak diberi fakir oleh Allah, cepet murwat uripe, kasarane cepet sugih. Nah itu khosais, wirid khusus. Tapi ada sanad ke Rasulullah dari Sayyidina Hasan, gitu loh. Nah, maka sebagian kiai masjid membaca itu. Biasanya di perkampungan, yang seneng wirid-wirid kan perkampungan ya, anak perkotaan mboten matuk. Sebab wong kota iku bar Jumatan teteng ngeleh ndang kepengin mulih. Apalagi yang kena paham, yang memahami fantasiru itu, fa idza qudiyatus sholatu fantasiru fil ardi, ketika rampung sholat ya bertebaran ke muka bumi, dimaknai secara tekstual, begitu langsung sholat salam langsung melayu kabeh, langsung pelencing gitu loh ya. Nah, maka tradisi ini biasanya di perdesaan, karena desa itu nek ngibadah peng-pengan, mbut gawe peng-pengan. Sehingga wirite wani, mbut gawene wani, dinggo badal salat wis Jumatan suwi mangkat jam 10. Iku masih wiridan Fatihah 7 kali, surat Ikhlas 7 kali, Muawwidzatain 7 kali. Harapane ben sapine manak songo, murwat kan. Tanemane dadi ya ini wirid keduniaan, ijazah ben cepet sugih, gitu loh. Kakinya masih dalam posisi tahiyat, belum dilipat. Ya bisa diamalkan karena itu Rasulullah yang mengabarkan kepada Sayyidina Hasan. Nah, gitu, kepada cucunya. Ada dalam kitab I'anatut Thalibin, dalam beberapa kitab yang lain juga ada, gitu ya. Jadi bagus untuk diamalkan. Jadi Pak Dul, kalau ada yang begitu berarti, oh itu berarti wirid sugih. Nah, gitu. Ada yang istighfar, ya sudah cukup
wis cukup. Nah, begitu. Oke, dan itu juga tergantung dari apa ya, amalan-amalan kita juga yang sudah kita hafal. Jadi Ya, ya, ada yang Pak Kiainya yang ordinir, mm-mm, ada yang tidak, kan kembali pada kemampuan, kualitas, keilmuan kiai masjid ya. betul. Biasanya masjid itu kan lebih didominasi oleh tokoh. Jadi bukan secara umum milik umat, tapi milik tokoh para tata masjid itu. Jadi masjid itu kiai siapa nanti polanya anut Pak Kiai itu gitu. Dan it's okay, enggak apa-apa selama masih itu diterima oleh masyarakat ya. Ini kan hanya khosais ketika semacam itu ya tambah bagus, berarti umat diajak wiridan, kan bagus. Kalau enggak ya enggak masalah, katakan langsung astagfirullahaladzim, astagfirullah, ya enggak apa-apa. Atau langsung diam juga boleh-boleh saja, nanti ben wiridan sendiri. Intinya yang penting sholat Jumat gitu. itu jangan wiridannya dikejar tapi sholat Jumatnya Enggak. ketinggalan gitu ya, Pak. Kayak gitu. Abah dan juga seluruh pendengar, karena waktu kita juga sudah lewat sedikit saja, Abah. Saya mohon untuk kesimpulannya. Sebetulnya lama juga boleh-boleh. Ya, hanya hidayah Allah yang mampu membawa kita pada ilmu dan pengamalan. Bertambahnya ilmu yang tidak bertambah hidayah tentu akan semakin tambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu satu kerugian dan kerugian. Maka teruslah minta hidayah pada Allah, kata begitu luasnya ilmu Allah yang harus kita dalami, dan ilmu tok juga tidak cukup, harus kita amalkan, karena al ilmu bila amalin kasyajarati bila samar. Ilmu yang tidak diamalkan bagikan pohon yang tanpa buah. Tentu ayam tok tapi gak ada hasilnya. Semoga Allah memberi pencerahan pada hidup kita, membesarkan cinta kita pada Allah, Rasul, dan kepada sesama. Allah menganugerahkan pada kita semua cinta yang suci, yang abadi, dan mampu mencintai kepada sesama hanya karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita hidup penuh dengan cinta dan dicintai Allah sampai akhir kelak. Allahumma amin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.